يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Millennials dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Sore-Sore Berkah bersama dengan Syam. Dan hari ini kita bahas tentang apa ya yang asik ya. Kita cek handphone dulu ya. Apa yang bagus ya dibahas. Oh ini aja nih tentang hoax nih. Tentang kebohongan di bulan suci Ramadan. Kemarin kita sempat bahas tuh orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Termasuk adalah orang-orang yang ketika dia puasa masih dalam keadaan berbohong. Lalu gimana dong kalau misalnya ada seorang istri mau muji suaminya. Misalnya suaminya pulang kerja dalam keadaan bau, dalam keadaan berantakan. Tapi karena si istri tidak mau menyinggung perasaan suaminya, dia berkata, "Mas, kamu ganteng banget hari ini pulang kerja gini. Tapi kamu mandi dulu deh," misalnya gitu kan. Ada kata-kata misalnya dalam keadaan rayuan suami istri loh ya, suami istri yang membuat ada kebohongan-kebohongan kecil dalamnya. Ingat, Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, "Iyyakum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian senantiasa untuk melakukan yang namanya kejujuran, perkataan jujur, perilaku jujur, minimal jujur pada diri sendiri deh. Minimal jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kejujuran itu akan selalu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Cuman kita orang Indonesia ini kebanyakan gak enaknya, pengen jujur gak enak gitu kan. Kalau bohong malah ya belakangannya gimana. Gimana sih orang-orang yang jujur dalam kebaikan? Seperti contoh kasus tadi, ada seorang istri yang mengatakan suaminya ganteng, harum gitu, padahal suaminya lagi dalam keadaan bau keringetan gitu. Apakah itu diperbolehkan? Sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam di hari kiamat nanti tidak mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Umatnya akan datang kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, tolonglah kami, engkau kan Nabi, engkau kan Rasul." Apa kata Nabi Ibrahim? "Saya nih pengen nolongin diri saya sendiri karena saya pernah bohong di waktu saya hidup dulu." Bohong apa? Padahal dia adalah seorang nabi. Ternyata Nabi Ibrahim AS hanya berbohong ketika para berhala ini hancur. Lalu kata para pemuka pada saat itu, "Siapa yang menghancurkan? Apakah engkau Ibrahim?" Kata Nabi Ibrahim, "Masa saya menghancurkan? Lihat, kapaknya berada pada patung berhala yang lebih besar." Bohongnya cuma seperti itu, tapi Nabi Ibrahim mengatakan, "Saya tidak mampu menyelamatkan diri saya di hari kiamat." Sungguh kebohongan ini adalah hal-hal yang sangat-sangat luar biasa akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat tadi disebutkan, "Wa qulu qawlan sadida." Katakanlah perkataan yang memang tidak membuat celah di dalamnya. Sadda artinya adalah celah di dalam bendungan. Tidak terbendung sesuatu yang ada bermakna ganda di dalam kita mengatakan sesuatu. Maka dari itu yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan kalian. Siapa yang menjamin puasa kita sempurna? Enggak ada. Siapa yang menjamin tarawih kita diterima oleh Allah? Siapa yang menjamin sholat kita diterima oleh Allah? Tidak ada. Maka dari itu salah satu cara supaya ibadah kita diterima, yuslih lakum a'malakum, dengan cara berkata jujur. Berbohong dalam kebaikan. Yang pertama, boleh berbohong dalam keadaan strategi perang. Yang kedua, dalam hal memuji pasangan suami istri. Kebohongannya ya bukan kebohongan yang berlebihan atau yang biasa kita katakan sekarang dengan peres ya, bukan peres, tapi berbohong dalam hal keharmonisan suami istri. Yang ketiga, dalam hal berbohong dalam kebaikan itu yang dimaksud adalah berbohong untuk mendamaikan orang yang bertikai. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Boleh berbohong kalau dalam hal fa aslihu, dalam menyambung silaturahim. Contoh gini, ada yang sedang marahan nih, lo diomongin lo tadi sama dia loh, dia sebenarnya pengen minta maaf sama lo tapi dia nggak enak gitu, padahal dia nggak minta maaf tuh sebenarnya, tapi kita karena mau mendamaikan seseorang yang sedang bertikai, maka hal itu diperbolehkan dalam hal strategi mendamaikan seseorang, bukan malah berbohong untuk adu domba. Yang sekarang kan kebanyakan kebalik tuh,
malah untuk mengadu domba orang lain mereka berbohong. Tadi kamu diceritain kayak gini loh sama dia loh. Tadi kamu gini. Naudzubillahi min dzalik. Padahal yang di dalam Islam yang diperbolehkan adalah ketika seseorang berbohong untuk mendamaikan saudaranya. Ingat jamaah sekalian, sobat milenials dimanapun kalian berada, dalam hal apapun kebohongan ini tidak akan pernah bisa untuk kita katakan halal ataupun untuk kita katakan boleh kok untuk kebaikan. Tidak bisa, karena yang namanya kejujuran itu adalah dijunjung tinggi dalam agama Islam. Bukankah rukun Islam yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Apa itu syahadat? Takriran, yaitu diucapkan dengan lisan, kemudian di dalam hati kita jujur bahwasanya apa yang kita ucapkan itu benar-benar dari dalam diri kita dan kita tidak ada kebohongan, dusta sama sekali. Artinya apa? Dalam rukun Islam pun yang pertama yang paling kita kedepankan adalah yang namanya kejujuran. Tidak ada kebohongan, tidak ada berita hoax, tidak ada yang namanya percaya sesuatu yang belum kita klarifikasi. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita yang ada keraguan di dalamnya, fatabayyanu, klarifikasi dulu. Mengapa? Karena sungguh Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya kejujuran dan tidak ada lagi yang namanya kebohongan. Selamat berbuka puasa dan semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada di dalamnya hal-hal yang membuat pahala kita runtuh, termasuk yang namanya kebohongan. Ingat, berbohong dalam kebaikan hanya ada dalam hal apa? Dalam hal menyambung silaturahmi orang yang sedang terputus silaturahimnya. Selain daripada itu tidak ada yang namanya berbohong dalam kebaikan, apalagi kalau berbohong hanya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah bagi para pembohong. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang cheating, yang curang, yang memanipulasi sesuatu sehingga mereka dapat keuntungan tersendiri daripada hal tersebut. Maka dari itu, kalau engkau ingin menjadi orang yang beruntung, selalulah berlaku jujur dan hindari yang namanya kebohongan. Selamat berbuka puasa.